Selamat sore saudara, jumpa kembali bersama saya Ansilema. Dan sore hari ini saudara, dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Televisi Republik Indonesia akan menyiarkan secara langsung jalannya perayaan jubileum 150 tahun Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Perayaan jubileum 150 tahun HKBP ini merupakan ungkapan syukur jemaat HKBP terhadap Tuhan dan juga Roh Kudus. Dan saudara, acara ini juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Dan kini kita ikuti acara selengkapnya. Silakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati Ketua MPR Bapak Haji Muhammad Taufik Kimas. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Mahfud MD. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam rangka acara jubileum 150 tahun Huria Kristen Batak Protestan. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara, kita dengarkan sambutan selamat datang Ketua Bidang Perayaan Bapak Dr. Otto Hasibuan, SH.MH. Horas, Horas, Horas. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ibu Hajah Ani Yudhoyono. Yang terhormat Ketua MPR Bapak Taufik Kimas. Yang terhormat Menteri Agama Bapak Surya Dharma Ali, Menteri Sekretaris Negara Bapak Sudi Silalahi, Menteri Perhubungan Bapak E.E. Mangindaan, Sekretaris Kabinet Bapak Dipo Alam, Menteri Menko Polhukam Bapak Joko Suyanto, Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD, para duta besar, Opui Eporus, Pendeta Dr. Bonar Nabitupulu, beserta pimpinan Praises dan seluruh pendeta HKBP, para tokoh-tokoh lintas agama dan perwakilan gereja sedunia dan undangan lainnya dari luar negeri, Ketua Umum Panitia Jubileum HKBP
Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, SHMH, Jemaat HKBP, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan jubileum HKBP yang ke-150 tahun. Saya dan seluruh panitia bidang perayaan mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara yang telah berkenan hadir dalam acara jubileum ini. Ucapan selamat datang dan terima kasih saya juga kami sampaikan kepada Bapak Ketua MPR, Bapak Taufik Kemas, dan menteri-menteri yang hadir, dan seluruh hadirin yang dengan sukacita menghadiri perayaan ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, hari ini adalah puncak perayaan jubileum 150 tahun HKBP, karena sebelumnya sudah dilakukan beberapa perayaan di tiap-tiap kota di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Khusus di Jakarta, panitia telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, di mana launching atas kegiatan tersebut dilakukan oleh Bapak Yusuf Kalla selaku Ketua Palang Merah Indonesia. Kemudian Festival KOR yang diikuti oleh 30 kontingen finalis dari berbagai kota di seluruh Indonesia, dan mereka bertanding dalam beberapa kategori dengan jumlah peserta hampir 1.000 peserta. Kemudian kami juga melakukan acara semalam di Danau Toba yang disiarkan langsung di TVRI, sekaligus dimaksudkan untuk mensukseskan acara jubileum hari ini dan berbagai kegiatan lainnya. Tadi juga telah dilakukan KOR Nabolon atau KOR raksasa dengan menyanyikan lagu Mars HKBP dengan jumlah penyanyi 100.000 orang dan berhasil memecahkan rekor muri. Bapak Presiden dan Ibu Negara dan hadirin sekalian yang saya muliakan, semua yang berpartisipasi dalam acara ini pada umumnya adalah warga HKBP dan banyak tokoh-tokoh masyarakat Batak yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan juga ikut menjadi panitia jubileum ini. Hal ini membuktikan bahwa HKBP itu adalah gereja yang kuat dan besar, bisa bersatu dan bisa bekerja sama satu sama lain. Dan oleh karena itu, HKBP mampu, bisa, dan mau bekerja sama dan hidup berdampingan dengan damai, terutama dengan saudara-saudara kami yang bukan HKBP, khususnya dengan saudara-saudara kami yang bukan Kristen. Melalui perayaan ini, kami menyatakan sikap kami untuk tetap ikut serta dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah, membangun bangsa ini demi tercapainya masyarakat yang damai, adil, dan makmur. Oleh karena itu, kepada hadirin semuanya, khususnya kepada jemaat HKBP, saya mau bertanya, apakah sungguh-sungguh kita bersedia untuk bekerja sama dengan semua pihak dan pemerintah untuk membangun bangsa ini? Apa kita bersedia? Terima kasih. Akhir kata, kepada hadirin, khususnya kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami di sana-sini terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak berkenan di hati. Horas! 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 Terima kasih. Acara selanjutnya
kita akan dengarkan bersama-sama suara merdu dari paduan suara remaja dan Naposobulung HKBP terdiri dari 300 orang yang akan menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama adalah Mars NHKBP ciptaan Bonar Gultom. Dan berikutnya adalah lagu berjudul Hendaklah Hidupmu Tetap Dalam Dia, ciptaan Pendeta JAU Dolok Saribu dengan konduktor Echa Tobing.
Bapak Presiden dan Ibu, barusan yang kita dengarkan adalah paduan suara remaja dan Naposo Bulung HKBP. Artinya adalah paduan suara yang beranggotakan generasi penerus HKBP yang tentu saja menjadi generasi penerus bangsa kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya laporan Ketua Umum Panitia Jubileum 150 tahun HKBP, Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, Sarjana Hukum.
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Republik Indonesia Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Ibu yang kami kasihi, Ibu Sinta Nuria Abdurrahman, Opui Eporus HKBP dan Opung Boru, para undangan dan seluruh jemaat HKB yang dikasihi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Horas HKBP. Horas. Horas Bapak SBY. Horas. Horas Ibu Ani. Horas. Horas Indonesia. Horas. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas berkat dan kasih karunia-Nya. Kita dapat hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini untuk mengikuti perayaan Jubileum 150 tahun HKBP tingkat nasional bersama-sama dengan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara yang kita cintai dan kita banggakan. Atas nama Panitia Nasional, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden dan Ibu. Di tengah-tengah kesibukan dan padatnya kegiatan kenegaraan, Bapak dan Ibu masih meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami. Kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara sungguh merupakan sukacita yang luar biasa bagi kami jemaat HKBP. Kami berdoa, jemaat HKBP berdoa, semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu melindungi dan menuntun Bapak dan Ibu beserta keluarga mengemban tugas mulia memimpin bangsa tercinta ini. Bapak Presiden dan Ibu Negara serta hadirin yang saya muliakan, perayaan Jubileum 150 tahun HKBP yang merupakan siklus 50 tahunan menjadi momentum bagi HKBP dan jemaatnya untuk melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dan sedang serta yang akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, terutama di hadapan Tuhan. Perayaan Jubileum 150 tahun diharapkan mampu memberikan suatu tonggak dan sejarah baru serta landasan yang kokoh bagi perjalanan HKBP masa yang akan datang. Berdasarkan tema yang ditetapkan pimpinan HKBP, yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar, dibangun, dan bertumbuh di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Dan amanat pimpinan HKBP agar perayaan Jubileum 150 tahun menjadi momentum mengembalikan jati diri HKBP, Panitia Nasional telah menetapkan subtema dengan Jubileum 150 tahun HKBP membangun jati dirinya sebagai gereja yang bersumber kepada Alkitab, beribadah dan mencerdaskan seluruh warganya, bersaksi dan melayani di tengah-tengah masyarakat, serta mandiri di bidang teologi, daya dan dana, serta menetapkan 3 program kerja, yaitu pembangunan non-fisik, pembangunan fisik, dan perayaan. Dalam kurun waktu 2 tahun ini, Panitia Nasional bersama Panitia Wilayah telah dapat melaksanakan ketiga program tersebut sebagai berikut. Di bidang pembangunan non-fisik, sebagai program untuk menemukan jati diri HKBP, telah dilaksanakan 4 kegiatan, yaitu penelaahan Alkitab yang berlangsung di seluruh gereja HKBP selama tahun 2011, penulisan sejarah HKBP, penelitian dan riset,
serta seminar dengan topik peran HKBP dalam membangun Indonesia yang pluralistik dan demokratis. Bidang pembangunan fisik telah melaksanakan 3 kegiatan, yaitu revitalisasi Rumah Sakit HKBP Balige yang sudah diresmikan pada awal Oktober yang lalu. Program ini merupakan wujud kepedulian HKBP serta tanggung jawab HKBP pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya telah dilaksanakan renovasi kantor pusat HKBP di Piaraja Tarutung. Dan saat ini sedang berlangsung pembangunan gedung HKBP yang diberi nama Sobo Berpikir, tempat berpikir di Jakarta yang akan berfungsi sebagai tempat persemaian dari benih jati diri yang dihasilkan program bidang non-fisik, wadah untuk menampung dan mengolah pemikiran dan gagasan jemaat HKBP dalam rangka pengembangan jati diri HKBP. Bidang perayaan telah melaksanakan 5 kegiatan, yaitu penghijauan dengan semboyan HKBP Go Green, telah menanam 4,1 juta pohon, kegiatan yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah, serta wujud kepedulian HKBP pada lingkungan. Donor darah dan bank darah. Kegiatan donor darah dilaksanakan di setiap gereja HKBP secara berlanjut dalam kurun waktu 6 bulan sejak Mei 2011 yang lalu dan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia telah membangun bank darah. Kegiatan donor darah dan bank darah merupakan wujud kepedulian HKBP terhadap kemanusiaan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Telah dilaksanakan pengobatan gratis di 3 kota di Sumatera Utara. Di Pematang Siantar melayani sekitar 25.000 orang, di Dolok Sanggul melayani sekitar 19.000 orang, dan di Tarutung melayani sekitar 20.000 orang. Pengobatan gratis berupa operasi katarak, operasi bibir sumbing, pap smear, pembuatan tangan dan kaki palsu, pembagian kacamata, dan pengobatan penyakit lainnya sebagai wujud kepedulian HKBP terhadap kemanusiaan. Pada bulan Oktober yang lalu, di setiap hari Minggu secara berturut-turut telah dilaksanakan ibadah raya di 5 kota, Tarutung, Medan, Pekanbaru, Surabaya, dan Balikpapan, yang dihadiri puluhan ribu jemaat HKBP, dan yang terbesar di Medan, Sumatera Utara, dihadiri sekitar 120.000 orang. Pada hari ini, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, merupakan puncak daripada acara perayaan Jubileum 150 tahun HKBP yang dihadiri sekitar 100.000 orang jemaat HKBP yang datang dari sekitar Jabodetabek dan berbagai pelosok Nusantara. Bapak Presiden dan Ibu Negara serta hadirin yang saya muliakan, pelaksanaan program penelitian nasional di beberapa daerah di Indonesia sungguh membuat kami bahagia dan bangga sebagai bagian daripada bangsa ini. Karena dalam pelaksanaan program-program tersebut, kami tidak berjalan sendiri, tidak dibiarkan kesepian sendiri, tapi mendapat dukungan dari saudara-saudara kami sesama bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan pengobatan gratis di 3 kota, sekitar 30% peserta berasal dari saudara-saudara kami yang bukan beragama Kristiani. Dan yang lebih mengharukan lagi, Bapak Presiden dan Ibu Negara, sekitar 40% dari tenaga dokter dan perawat yang berjumlah 1.000 orang itu adalah saudara-saudara kami yang non-Kristiani yang datang dengan sukarela dan inisiatif sendiri. Dalam pelaksanaan ibadah raya di Medan, dihadiri oleh lintas agama. Di Surabaya, pengamanan didukung sepenuhnya oleh saudara-saudara kami pemuda Ansor dan pemuda Muhammadiyah. Bahkan kami jemaat HKBP dihubur oleh Orkes Kasidah, Orkes Gambus dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Surabaya. Dan saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pelaksanaannya didukung sepenuhnya oleh saudara kami pemuda Ansor.
Tentu ini adalah semua buah daripada kepemimpinan Bapak memimpin bangsa dan negara ini. Indahnya persatuan itu, indahnya kebersamaan itu, bagai pelangi beraneka warna, tapi indah dan harmonis. Keberagaman bangsa yang menjadi kekayaan yang tidak ternilai, bagaimana kita seluruh anak bangsa bertanggung jawab menjaganya. Sebagai bagian integral dari bangsa, Jemaat HKBP dimanapun dia berada, wajib menjaga kebersamaan, melestarikan keindahan, menyebarkan pelangi yang indah dan harmonis itu ke seluruh langit pelosok Nusantara. Bapak Presiden dan Ibu Negara serta hadirin yang saya muliakan, atas nama Panitia Nasional Jubileum 150 tahun HKBP, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara serta seluruh anak bangsa yang telah mendukung dan memberikan bantuan sehingga seluruh kegiatan program kerja dan acara perayaan Jubileum 150 tahun dapat terlaksana dengan penuh sukacita dan penuh damai. Seraya menyampaikan tiada gading yang tak retak, pada kesempatan ini pula Panitia Nasional Jubileum 150 tahun HKBP memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan segala kehilapan. Selamat merayakan Jubileum 150 tahun HKBP. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Horas HKBP. Horas. Horas Bapak SBY. Horas. Horas Ibu Ani. Horas. Horas Indonesia. Horas. Mauliate. Demikian tadi laporan Ketua Umum Panitia Jubileum Nasional 150 tahun HKBP Bapak Edwin Pamimpin Situmorang SHMH. Kami juga ingin menyapa yang hadir bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia bersama dengan Ibu Negara, hadir bersama-sama dengan kita Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Horas. Hadir juga kami saksikan beberapa wajah-wajah yang sudah kami kenal. Bapak Sudi Silalahi, Bapak Surya Dharma Ali, Bapak Taufik Kemas, Bapak Fauzi Bowo, Bapak Joko Suyanto. Boleh kita berikan semangat dan apresiasi untuk seluruh yang sudah hadir pada hari ini. Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara yang kami hormati. Sekarang marilah kita saksikan bersama penayangan dokumenter sejarah HKBP. Dimulai dari perjalanan pekabaran Injil di Tanah Batak yang dilakukan oleh para misionaris. Di antaranya misionaris Jerman Opuno Mensen yang pendekatan misionarisnya sangat diterima oleh masyarakat Batak. Dan beliau menjadi Eporus pertama HKBP. Hingga keberadaan HKBP saat ini berusia 150 tahun. Selamat menyaksikan dokumenter sejarah HKBP. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan tanahnya yang subur. Kondisi inilah yang mendorong banyak saudagar Eropa datang ke sejumlah tempat di tanah air untuk mencari keuntungan melalui perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah. Bersamaan dengan kedatangan mereka, ikut pula dilakukan penyebaran agama Kristen. Pekabaran Injil di tanah air memiliki corak dan ragam tersendiri. Di Tanah Batak misalnya, perkembangan agama Kristen dilakukan oleh pewarta Injil. Pekabaran Injil di Tanah Batak dimulai tahun 1824 oleh dua misionaris dari Gereja Baptis Inggris, Pendeta Burton dan Pendeta Ward. 10 tahun kemudian penginjil Amerika, Pendeta Samuel Munson dan Pendeta Henry Lehman mengikuti jejak Burton dan Ward. Namun mereka terbunuh di daerah Lobu Pinang dalam perjalanan ke lembah Silindung.
Pada tahun 1849, Lembaga Alkitab Belanda mengirim Herman Neubronner van der Toek belajar bahasa Batak. Hasilnya tersusun kamus bahasa Batak Belanda. Sebagian isi Alkitab juga diterjemahkan ke dalam bahasa Batak dengan aksara Batak. Selanjutnya pada tahun 1857, Belanda mengirimkan pendeta Van Assel, dilanjutkan pendeta Damerboer dan Berts pada tahun 1859. Lembaga Sending Jerman juga mengirimkan 3 orang penginjil masing-masing Van Hoven, Kleimer, dan Hein pada tahun 1861. Pendeta Van Assel yang telah melakukan pekabaran Injil di Sipirov pada tanggal 31 Maret 1861 mengadakan baptisan pertama bagi orang Batak atas nama Simon Sirega dan Yakobus Tambubolon. Mengingat wilayah penginjilan semakin luas, 4 misionaris dari Jerman dan Belanda, yakni pendeta Heine, pendeta J.C. Kleimer, pendeta Berts, dan pendeta Van Assel mengadakan pertemuan di Sipirov tanggal 7 Oktober 1861, hari pertemuan para misionaris itu kemudian diperingati sebagai hari kelahiran HKBP. Penyebaran firman Tuhan oleh para misionaris di Tanah Batak tidak mudah, sebagaimana dihadapi pendeta Dr. Ingwer Lodwing Nommensen di Silindung, yang mendapat tantangan berat, khususnya dari raja-raja Batak yang berkuasa saat itu. Lambat laun Nommensen yang memiliki keahlian di bidang pengobatan mampu beradaptasi dan akhirnya diterima masyarakat Batak. Dalam perkembangan selanjutnya, sejumlah raja-raja Batak menjual sebidang tanah untuk digunakan Nommensen. Di atas lahan itu, Nommensen mendirikan bangunan dan tempat tinggal. Wilayah tempat tinggal Nommensen kemudian dikenal sebagai Huta Damai atau Kampung Damai yang terletak di desa Saidni Huta Ompu, Sumur. Selama menekuni pekerjaannya di Tanah Batak dari tahun 1864 hingga 1918, Nommensen dibantu oleh P. Johansen tahun 1866, Amohri tahun 1870, dan Simone pada tahun 1874. Banyak pekerjaan besar yang mereka lakukan. Hidup yang terbelenggu oleh kekuasaan kegelapan telah berubah menjadi hidup yang diterangi oleh Injil Yesus Kristus. Melalui penginjil kudus Allah, masyarakat Batak telah terbebas dari kebodohan dan ketertinggalan. Nommensen yang kemudian dinobatkan sebagai Eporus pertama HKBP itu meninggal 23 Mei 1918 pada usia 84 tahun. Ia dimakamkan di Sigumpat, Toba, Holbung. Di samping makam Nommensen terdapat makam sejumlah kerabat yang semasa hidup mereka memiliki ikatan batin dan emosional dengan Nommensen. HKBP adalah gereja bagi umat Kristiani Protestan terbesar di kalangan masyarakat Batak, bahkan di antara gereja-gereja Protestan yang ada di tanah air. Kini HKBP tersebar di Singapura, Kuala Lumpur, dan beberapa kota di Amerika Serikat. Meski memakai nama Batak, HKBP terbuka bagi suku bangsa lainnya. Saat ini diperkirakan lebih 4,5 juta anggota jemaat HKBP yang terhimpun dalam 26 distrik, 614 resort, dan 14 persiapan resort.
Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Bonar Napitupulu. Dilanjutkan dengan penyerahan ulos sebagai tanda penghormatan HKBP kepada Bapak Presiden beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Jubileum 150 tahun HKBP. Jubileum 150 tahun HKBP. Terima kasih. Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati dan kagumi, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono yang senantiasa selalu charming dan cantik, yang saya hormati Bapak Menteri Agama Surya Dharma Ali, yang saya hormati Bapak Ketua MPR Taufik Kemas, yang saya hormati Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Mahfud MD, yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara Bapak Sudi Silalahi, yang saya hormati Bapak Sekretaris Kabinet Bapak Dipo Alam, yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Bapak Fauzi Bobo, yang saya hormati dan sangat dicintai HKBP Ibu Sinta Nuria Abdul Rahman Wahid, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin khususnya semua jemaat HKBP yang saya cintai. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang menuntun kita dalam perjalanan hidup kita dan berkenan mempersatukan kita dalam puncak perayaan Jubileum 150 tahun HKBP dalam skala nasional saat ini. Bapak Presiden yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan memang kalau pendeta itu Bapak selalu mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya, bukan setinggi-tingginya atau sedalam-dalamnya, atas kerelaan Bapak memenuhi undangan kami untuk menghadiri perayaan jubileum ini. Saya sebagai Eporus HKBP sangat terharu karena ini kedua kali Bapak Presiden bertemu secara khusus dengan jemaat HKBP. Bapak Presiden, jemaat HKBP yang berkumpul ini adalah sebahagian kecil dari 4,5 juta lebih jemaat HKBP, dan semua jemaat HKBP yang berkumpul ini dan bahkan semua jemaat HKBP di Santero Nusantara ini tidak ada satu orang pun itu Bapak Presiden orang Batak. Semua jemaat HKBP yang berkumpul ini dan semua jemaat HKBP di Santero Nusantara ini, semua mereka Bapak Presiden adalah orang Indonesia. Seperti yang pernah saya himbaukan kepada Bapak Presiden waktu tokoh-tokoh lintas agama bertemu dengan Bapak di Cikeas, sebelum Bapak terpilih kembali memimpin bangsa besar yang kita cintai ini. HKBP rindu agar benar-benar dituntaskan nation building itu, pembangunan bangsa itu,
agar tidak ada lagi di bumi Nusantara ini orang Jawa, tidak ada lagi orang Batak, tidak ada lagi orang Padang, tidak ada lagi orang Cina, tetapi semua harus benar-benar menjadi orang Indonesia yang hidup bersatu dalam kemajemukan Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, berdasarkan azas struktural Undang-Undang Dasar 45 dan dasar falsafah kita Pancasila. Anggota jemaat HKBP yang bukan orang Batak ini tetapi adalah orang Indonesia sangat mengagumi Bapak Presiden dan Ibu karena melalui kebijakan-kebijakan, karya-karya, bahkan pidato-pidato Bapak yang selalu menunjukkan 4 pilar yang mempersatukan bangsa kita, bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa Bapak Presiden adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah putra terbaik bangsa Indonesia yang selalu berusaha merajut dan membangun jiwa dan roh kebangsaan itu. Dalam kekaguman itu Bapak Presiden, saya menitipkan seluruh jemaat HKBP di Santero Indonesia ini yang adalah insan bangsa Indonesia kepada Bapak Presiden sebagai putra terbaik bangsa untuk diayomi, dipimpin serta diikut sertakan dalam pembangunan bangsa dan negara kita dalam sektor formal dan sektor informal. Bapak Presiden, jemaat HKBP sangat rindu pengayoman dan pimpinan Bapak Presiden agar semua anggota jemaat HKBP yang adalah insan bangsa Indonesia itu dapat hidup di setiap jengkal Nusantara ini sebagai tanah tumpah darahnya dengan hak hukum yang sama dengan saudara-saudaranya sesama insan bangsa Indonesia. Hal itu masih perlu lebih dimatangkan dan dimantapkan melalui perbaikan perundang-undangan agar tidak ada satu peraturan pun yang bersifat diskriminatif tetapi semua bersifat kebangsaan. Juga melalui pembinaan kepada setiap bangsa Indonesia, setiap insan bangsa Indonesia, agar semua insan bangsa Indonesia hidup oleh jiwa dan roh berbangsa, hidup dalam harmoni dengan kerukunan dalam saling mengasihi, juga dengan menciptakan clean government sehingga setiap insan pemerintah menjadi pengayom semua masyarakat dan supaya semua insan pemerintah adalah yang taat hukum. Semua jemaat HKBP ingin bekerja sama secara khusus dengan Bapak Presiden untuk menuntaskan program-program yang Bapak gagasi, pengentasan kemiskinan, pengembangan demokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, pemeliharaan lingkungan hidup, dan banyak hal lagi yang senantiasa diusahakan, digagasi, dan dilakukan Bapak Presiden. Seturut dengan ini Bapak Presiden, saya memohon agar Bapak Presiden mendorong terbentuknya Provinsi Tapanuli, karena itu murni aspirasi masyarakat Tapanuli demi percepatan dan pemerataan pembangunan. HKBP dari sejak dulu menekankan agar pembentukan Provinsi Tapanuli itu harus tetap dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun ada kesalahan dan kesilapan sebahagian masyarakat Tapanuli dalam memperjuangkan aspirasinya karena akumulasi kekecewaan dan rintangan yang mereka hadapi, agar itu tidak menjadi alasan untuk menghalangi terwujudnya Provinsi Tapanuli sebagai aspirasi masyarakat. Bapak Presiden yang saya hormati dan kagumi, saya memohon agar jemaat HKBP diikut sertakan dalam pembangunan bangsa dan negara kita dalam sektor formal dan sektor informal, karena HKBP rindu bekerja sama dengan presidennya yang dia cintai dan dikaguminya membangun bangsa dan negara kita ini. Pengamatan kami sebagai pengurus HKBP, Bapak Presiden,
selama 2 periode kepemimpinan Bapak sebagai Presiden, tidak pernah ada dari jemaat HKBP duduk di kabinet atau di jabatan setingkat menteri. Tanpa ada rasa kesombongan dan bahkan dalam kerendahan hati, kami ungkapkan bahwa sangat banyak sumber daya manusia di HKBP yang merupakan putra baik bangsa, seperti Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Letjen Purnawirawan Romulo Simbolon, Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, Bapak Sanherib Panjaitan, Bapak Sintong Panjaitan, Bapak Jasman Panjaitan, kebetulan Panjaitan semua, Bapak Trimedia Panjaitan, Nurdin Tampubolon, Effendi Simbolon, Bistok Simbolon, Martin Huta Barat, Leo Nababan, dan banyak lagi anggota jemaat HKBP yang tidak bisa saya sebutkan, yang pasti punya kemampuan dan dedikasi yang tinggi untuk membangun bangsa dan negara kita. Bapak Presiden yang saya hormati, izinkan saya Bapak Presiden untuk sebentar menyampaikan bimbingan pastoral kepada seluruh jemaat HKBP yang berkumpul saat ini sebagai bagian dari tugas pastoral saya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasihi, adik-adik saya pemuda HKBP dan anak-anak sekolah minggu yang saya cintai, serta semua jemaat HKBP yang berkumpul saat ini. Jubileum 150 tahun ini selayaknya lah kita gunakan untuk bersyukur serta memuji dan memuliakan Tuhan, karena anugerahnya yang begitu besar membimbing kita, memelihara gereja kita HKBP, menjalani dan melintasi berbagai ragam peristiwa, sehingga gereja kita tetap survive, tetap eksis, bahkan berkembang hingga usia 150 tahun ini. Sungguh besar anugerah Tuhan kepada bangsa kita melalui berkatnya yang luar biasa kepada masyarakat Batak melalui HKBP. Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada panitia, kepada gereja kita, sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan jubileum yang telah seperti yang telah diuraikan Ketua Umum Panitia Nasional. Semua kegiatan itu adalah dalam rangka melakukan tugas pembebasan yang merupakan isi kegiatan jubileum, pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari kebodohan, pembebasan dari penyakit dan dari hal-hal yang merusak hidup manusia. Sekaligus kegiatan itu menjadi usaha mengembalikan jati diri HKBP. Oleh sebab itu momentum jubileum 150 tahun ini juga menjadi titik awal pengembangan jati diri HKBP, sehingga semua jemaat HKBP menjadi berkat, menjadi garam dan menjadi terang terhadap dunia ini. Semua jemaat HKBP harus dewasa dalam jiwa dan roh kebangsaan, supaya semua jemaat HKBP harus ikut merajut rasa kesatuan dalam kebangsaan dan benar-benar hidup sebagai bangsa Indonesia yang taat hukum. Semua jemaat HKBP harus taat hukum, taat pajak. Orang Batak sangat sulit membayar pajak, harus taat pajak. Dan semua jemaat HKBP harus memahami kewajibannya dan juga haknya. Semua jemaat HKBP harus mendukung program pembangunan yang dirumuskan dan dilakukan pemerintah. Jangan ada lagi jemaat HKBP yang hidupnya dan tindakannya menyusahkan, apalagi memiskinkan orang lain, yang membuat sesamanya menderita. Jemaat HKBP harus menjadi orang rajin beribadah, bersaksi dan melayani. Seluruh jemaat HKBP harus bersatu sebagai tubuh Kristus. Pengalaman-pengalaman pahit yang timbul pada masa lalu karena perilaku kita, itu harus kita hilangkan. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Terima kasih yang setulus-tulusnya, dan kepada semua pemerintah pusat dan daerah atas semua dukungannya kepada HKBP.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tokoh-tokoh bangsa kita yang hadir saat ini untuk mendukung HKBP dalam kehidupannya melayani di tengah-tengah bangsa ini. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya dari Pemuda Ansor yang senantiasa mendukung HKBP. Terutama setelah saya sebagai pengurus HKBP telah menandatangani nota kerjasama dengan Bapak Said Akil Siraj, Ketua NU. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pemuka-pemuka HKBP, khususnya kepada Ketua Umum Panitia Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, kepada Sekretaris Umum Panitia Bapak Sanheri Panjaitan, kepada Bapak Ketua Bidang Perayaan Bapak Dr. Otto Hasibuan, atas semua usaha yang dilakukan sehingga perayaan jubileum 150 tahun ini berjalan sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudaraku, kepada seluruh sahabatku, kepada seluruh anak-anakku, pemuda dan sekolah minggu, dan semua jemaat HKBP, khususnya yang hadir saat ini, dan atas semua yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam jemaat kita yang menunjukkan kita sebagai insan yang percaya dan sebagai insan bangsa Indonesia. Bapak Presiden yang saya hormati, saya mengundang Bapak Presiden untuk menerima penghargaan dan penghormatan yang diberikan oleh HKBP, dan setelah itu Bapak Presiden, saya mengundang dan memohon agar Bapak Presiden memberi bimbingan, nasihat dan tuntunan kepada semua jemaat HKBP yang adalah insan bangsa Indonesia ini dan benar-benar mengasihi dan mengagumi Bapak. Sekian dan terima kasih. Jubileum 150 tahun HKBP. Baik, Opu Yeporus, satu hal lagi Opu. Tadi ini suara untuk Ibu Ani. Jadi selain tadi bapak-bapak yang disebutkan bahwa berkualitas jemaat HKBP, perempuan HKBP juga berkualitas Ibu Ani. Tepuk tangan untuk perempuan HKBP. Baik, mohon berkenan Bapak Presiden beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono untuk menerima ulos sebagai tanda penghormatan dari HKBP yang akan disampaikan Opui Eporus HKBP beserta Opung Boru. Ya, ulos ini adalah kain yang dipercaya oleh masyarakat Batak sebagai kain yang akan memberikan keselamatan, kain yang akan memberikan kemurahan, rezeki, dan juga hikmat dan kebijaksanaan. Siapapun yang menerima kain ulos ini didoakan untuk mendapatkan kehormatan. Biasanya akan diberikan semacam sepatah dua patah kata, dan Opui Eporus akan memberikan sepatah dua patah kata. Bisa bicara di podium, mic podium aja Opung. Itu merupakan kebiasaan atau adat istiadat sebelum kain ulos diberikan, akan diberikan sepatah dua patah kata. Maaf Pak Presiden, semua jemaat HKBP selalu berusaha mencuri waktu untuk memerintah Eporusnya. Demikian juga protokol ini, karena hanya dalam saat-saat yang seperti ini mereka bisa memerintah Eporusnya Pak Presiden. Bapak Presiden, seperti yang telah pernah saya katakan, sebenarnya ulos itulah yang menjadi inti budaya dan kultur masyarakat Batak. Ada perkembangan pemahaman makna ulos ini. Tetapi dalam zaman modern ini, masyarakat Batak memahami bahwa ulos ini adalah simbol kasih. Bahwa HKBP, semua jemaat HKBP di seluruh dunia sangat mengasihi Bapak dan Ibu. Yang kedua, bahwa ulos ini merupakan suatu pertanda bahwa semua jemaat HKBP akan selalu mendoakan Bapak dan Ibu supaya Tuhanlah yang mengulosi Bapak dan mengulosi Ibu di dalam semua perjalanan hidup Ibu. Sekaligus ulos ini merupakan alat bagi masyarakat Batak untuk menerima
masyarakat lain menjadi anggota keluarganya, menjadi anggota masyarakatnya. Kami tidak mengatakan Bapak Presiden harus menjadi orang Batak, karena orang Batak ini juga saya dorong supaya jangan jadi orang Batak tapi orang Indonesia. Namun melalui ulos ini kami mau menunjukkan kasih dan penghormatan kami atas Bapak dan Ibu dan semua yang Bapak lakukan membangun bangsa dan negara kita. Dan kami persilakan untuk Kalau boleh dimainkan. disambut dengan gondang. HKBP, Horas, Horas, Horas. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat kita semua. Ya, jemaat HKBP menyambut gembira dan antusias pemberian ulos HKBP kepada Bapak Presiden dan Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Mohon perkenan Bapak Opuye Porus dan kemudian Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono dan Opung Baru kembali ke tempat. Dan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, tibalah saatnya untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Kami persilakan. HKBP. Para sesepuh dan para tamu undangan, baik dari dalam maupun luar negeri yang saya hormati, pimpinan HKBP, Efurus Dr. Bonar Napitupulu, dan jemaat Huria Kristen Batak Protestan yang saya cintai. Shalom. Horas. Kita bersyukur pada hari yang sangat bersejarah ini dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri perayaan jubileum ketiga atau 150 tahun Huria Kristen Batak Protestan yang kali ini dipusatkan di Jakarta. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas perayaan jubileum ketiga ini kepada segenap keluarga besar HKBP, baik yang hadir pada acara ini maupun yang berada di berbagai pelosok di seluruh tanah air dan mancanegara. Semoga di usianya yang sudah mencapai 1,5 abad, HKBP dapat lebih meningkatkan peran aktifnya dalam membimbing, membina, dan mengarahkan umatnya pada jalan Tuhan, seraya terus menyemai benih-benih kerukunan antar umat beragama di negara kita. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sejarah mencatat sejak didirikan pada tanggal 7 Oktober 1861, peran, aktivitas, dan perjuangan HKBP sebagai salah satu lembaga gereja dan komunitas Kristen Batak Protestan terbesar dan tertua di tanah air, tidak saja memberikan sumbangsih bagi pengembangan kehidupan keagamaan di negeri kita, tetapi juga ikut menyuburkan gagasan kemasyarakatan yang berwawasan kemajuan, the ideas of progress. Di awal berdirinya, HKBP telah memperkenalkan nilai-nilai peradaban yang lebih maju melalui pendidikan baca tulis, tata cara hidup yang lebih higienis, serta pola bercocok tanam yang modern. Saya mengenal betul masyarakat Batak Protestan sebagai komunitas pekerja keras yang cerdas, religius, dan terbuka. Kelompok masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas dan rasionalitas dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan
dan kenegaraan yang harmonis. Masyarakat Batak Protestan banyak menghasilkan pejuang dan tokoh besar yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa kita, baik di awal perang kemerdekaan maupun di era pembangunan dewasa ini. Misalnya, kita mengenal Jenderal TB Simatupang, seorang pejuang yang gigih, tokoh intelektual dan pembaharu militer yang disegani, sekaligus tokoh gereja yang dihormati. TB Simatupang berjuang mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda dan dalam usia sangat muda menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia. Selepas purna tugas sebagai militer, beliau terjun ke pelayanan gereja. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, bahkan menjadi Ketua Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Kita juga mengenal Profesor Dr. Tudung Sultan Gunung Mulia Harahap, seorang tokoh pendidikan terkemuka di negeri kita. Beliau bersama Ki Hajar Dewantara memelopori pengembangan kurikulum pendidikan nasional yang berwawasan kebangsaan di masa jabatannya yang relatif singkat sebagai Menteri Pengajaran dari tahun 1945 hingga tahun 1946. Beliau memimpin perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di tengah berkecamuknya revolusi fisik. Pada saat itulah pena dan senapan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan masyarakat Batak Protestan demi tetap tegaknya negeri yang kita cintai. Kita juga mengenal Dr. A.M. Tambunan, Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan pertama di tahun 1968 hingga 1973. Dr. Tambunan dikenal sebagai sosok yang menggelorakan penerapan prinsip kebebasan beragama dan kesamaan hak. Beliau memberi jaminan kesamaan kesempatan bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan, dan keturunan. Bagi kalangan TNI, tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Jenderal TNI Maraden Panggabean, salah seorang tokoh pejuang dan figur militer terkemuka di tanah air. Beliau pernah menjadi wakil Panglima Mandala yang memperjuangkan kembalinya Irian Barat, sekarang Papua, ke pangkuan Ibu Pertiwi, lalu mengemban amanah sebagai Panglima ABRI, dan akhirnya pada puncak karirnya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, setiap agama tentu mengajarkan nilai-nilai luhur, kebaikan, keutamaan, kesempurnaan, dan kedamaian. Itulah sesungguhnya nilai-nilai dasar universal yang menjadi landasan utama dalam membangun karakter bangsa yang unggul. Karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai agama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan yang harmonis. Kemajemukan bangsa kita sesungguhnya adalah sebuah kekuatan dan kekayaan yang harus kita syukuri. Keragaman yang kita miliki harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus senantiasa menyemai benih-benih toleransi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, apalagi melakukan tindakan anarkis dan perusakan kepada pihak yang berbeda keyakinan dan pemahaman keagamaan. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar tanpa membangun paham keagamaan dengan penuh toleransi, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling menghormati. Dengan cara itu, kita dapat membangun sebuah peradaban unggul, mulia, dan dihormati bangsa-bangsa di dunia. Saya sungguh menghargai sikap dan pandangan dari jemaat HKBP yang penuh toleransi. Saya senang melihat kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama yang ditunjukkan oleh HKBP bersama umat lainnya di seluruh tanah air.
Memang sesungguhnya sesama umat manusia ciptaan Tuhan, kita harus saling hormat menghormati dalam persaudaraan, serta saling menghargai dalam perbedaan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pemerintah terus mendorong terpeliharanya kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Pemerintah tidak hanya mendorong antar umat beragama di tanah air untuk berdialog dan menjaga kerukunan, tetapi juga mendorong dialog antar peradaban dan antar umat beragama sedunia. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah kemajemukan kita dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai. Meskipun di antara kita mungkin berbeda dalam keyakinan, suku, budaya dan tradisi, namun tetap mampu bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah melalui melalui momentum jubileum ketiga atau 150 tahun HKBP, saya mengajak segenap keluarga besar HKBP untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Mari kita kembangkan budaya toleransi dengan menghindarkan kekerasan dan sebaliknya mengedepankan dialog. Melalui perayaan jubileum, saya mengajak umat Kristen Batak Protestan untuk memperbaharui semangat pengharapan di hati masing-masing, mampu merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan, serta mampu membangun semangat juang yang tinggi. Perayaan jubileum hendaknya memotivasi pembaruan iman, cinta kasih, kesetiakawanan dan solidaritas sebagai cerminan kasih Tuhan kepada kita umatnya. Semangat ini hendaknya dapat diabdikan tidak hanya untuk umat Kristiani Batak Protestan saja, tetapi juga untuk bangsa dan negara serta umat manusia di muka bumi. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari apa yang saya kemukakan tadi, saya mengajak keluarga besar HKBP untuk terus menyemai benih-benih kerukunan antar umat beragama di tanah air. Pertahankan dan terus kembangkan visi dan misi HKBP yang bersifat inklusif, terbuka, dan dialogis. Pelihara dan tingkatkan dialog dengan penganut umat beragama lainnya, guna meningkatkan sikap saling mengerti dan saling menghormati. Saya juga mengajak keluarga besar HKBP bersama-sama pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Sebagaimana saudara ketahui, pemerintah terus berupaya dan bekerja keras untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kedamaian di negeri ini, seraya membangun perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya sungguh sangat berterima kasih atas peran aktif HKBP dalam memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya memelihara lingkungan, saya berharap jemaat HKBP juga berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang saat ini sedang kita galakkan melalui program penanaman 1 miliar pohon setiap tahun. Mari kita tanam pohon di lingkungan sekitar kita, di sekitar rumah ibadah, dan di lahan-lahan terlantar. Saya juga mengajak kita semua untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di negeri ini. Inilah sumbangan kita bagi generasi mendatang dan bagi umat manusia di seluruh muka bumi. Saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas pemberian ulos sebagai tanda kasih dari jemaat HKBP kepada saya. Sebaliknya, sebagai tanda cinta saya kepada jemaat HKBP, saya ingin mempersembahkan 2 bait pantun sebagai berikut. Sian tarutung tu si kumalape, mengalau si huta jala harangan, molo tutudo huriani HKBP, naikondo marsiha holongan. Sahat-sahat nisolu, sai sahat ma tu botean, sahat hita mangulu, sai sahat ma
Tu Panggabean. Sekian, terima kasih. Horas! 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 Horas. Kita berikan sambutan sekali lagi yang paling meriah untuk sambutan yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono yang kami cintai, kalau Bapak tadi sudah memberikan umpasa, sepantasnyakah kami sebagai warga HKBP juga membalas umpasa tersebut? Kami coba menyampaikan satu umpasa kepada Bapak dan Ibu. Eme si tambah tua ma parlinggoman ni si borok. Debata do namartua sudema hita di parorot. Yang kurang lebih artinya seperti ini. Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami cintai, padi yang bernas dan berisi, tempat perlindungan anak hewan. Tuhan Allah penuh kuasa, semua manusia diayomi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden SBY dan Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa berkenan untuk mengayomi keluarga besar HKBP. Horas! 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 Dan kalau kita lihat Bapak Presiden dan Ibu serta seluruh undangan yang hadir sudah merapat dari sektor 16, kemudian di belakang panggung sektor 12 merapat ke dekat ataupun ke posisi tempat duduk Bapak Presiden dan Ibu Sinta Nuria, Bapak Taufik Kemas dan semua yang hadir di sini, karena semua ingin bersama-sama menjadi bangsa Indonesia yang besar, berbeda-beda tetapi tetap Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun bangsa ini. HKBP. Baik, Bapak Presiden bersama dengan Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono, Bapak Ketua MPR, Bapak Taufik Kemas dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan persembahan tarian Tortor Sombama Debata yang ditampilkan oleh 1000 penari yang juga merupakan generasi muda HKBP penerus bangsa. Persembahan Tortor ini merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan kita atas diselamatkannya bangsa Batak dari kegelapan untuk menjadi terang dan garam bagi sesama. Inilah persembahan tari Tortor Sombama Debata dengan koreografer Ida Pangaribuan di hadapan 100.000 jemaat HKBP di Gelora Bung Karno.
Konfigurasi berikutnya akan membentuk tanda salib. Sebagai simbolisasi Tuhan Allah Bapa di sorga telah mengorbankan anaknya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita, agar kita semua menjadi garam dan terang dunia, terutama bagi bangsa kita, Indonesia. Yesus mahat bolukti saleleng di leleng nai rabdoh au ende hotma ende guna imbaruda sorong di tinggi tunjuk pang Yesus Tuhati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penari tortor kita. Sorang di tinggi tunjuk pang Yesus Tuhati. Iya, yang kita saksikan saat ini adalah konfigurasi terakhir, konfigurasi salib untuk membuat mereka lebih semangat. Bagaimana kalau kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka? Sorang di tunjuk pang Yesus Tuhati. Tondi nama ngajari yau tarban banglas. Ya, tanda salib agar kita menjadi garam dan terang dunia, khususnya bagi bangsa Indonesia tercinta. Sorang di tunjuk pang Yesus Tuhati. Tunjuk pang Yesus Tuhati. Dengan berakhirnya acara persembahan tari tortor Somba Madebata ini, berakhir juga seluruh acara jubileum 150 tahun HKBP sore hari ini. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. HKBP kita berikan sambutan sekali lagi. Semoga dalam perjalanan Presiden Republik Indonesia bersama dengan Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono selamat sampai tujuan. Sekali lagi Horas, HKBP. Horas, Horas.
Ya saudara, demikian tadi siaran langsung peringatan jubileum 150 tahun Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. 1,5 abad lamanya Tuhan telah berkarya melalui misi Huria Kristen Batak Protestan ini. Dan karena itu melalui momentum yang maha penting ini, Jemaat HKBP diajak untuk merenungkan kembali betapa besar karya Tuhan, betapa besar cinta dan kasih Tuhan dalam misi perutusan yang dilakukan oleh Huria Kristen Batak Protestan ini. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ansilema undur diri dan saksikan acara-acara kami selanjutnya. Kami persilakan para penari untuk dapat kembali ke tempat masing-masing dan seluruh teman-teman artis dan juga dari Dorman Big Band untuk bersiap-siap akan langsung menghibur kita. Jangan pulang terlebih dahulu karena kita masih akan dihibur oleh artis-artis Batak. Dan Bapak Ibu jangan sampai terpisah dengan keluarga dan anggota HKBP. Ingat masing-masing pintu keluar di mana. Kalau nanti pada saat pulang, kita berharap semuanya selamat sampai di rumah kita masing-masing. Untuk bisa memberikan semangat bagi teman-teman artis, bagaimana kalau kita berikan tepuk tangan yang lagi yang paling meriah untuk mereka semua.